Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdia Municanda dengan NIM 209001200015 dari kelas Piawut A. Video ini sebagai tugas pengganti ujian akhir semester dengan mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Saya akan memaparkan 6 materi, yaitu materi pertama mengenai bentuk pelayanan penyelenggaraan pendidikan inklusi dan model-model bimbingan dan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Materi kedua mengenai penjabaran sekolah luar biasa atau SLB. Materi ketiga mengenai bentuk pelayanan dan pendidikan ABK tunarungu dan tunanetra. Materi keempat mengenai model pelayanan dan pendidikan anak ADHD, ASD, dan tunalaras. Materi kelima mengenai model pelayanan dan pendidikan ABK cerdas berbakat dan disleksia. Materi keenam mengenai model pelayanan dan pendidikan ABK disgrafia dan diskalkulia. Untuk pemaparan materi pertama mengenai bentuk pelayanan penyelenggaraan pendidikan inklusi, alangkah baiknya kita melihat peta konsep yang telah saya buat, karena terdiri dari 3 topik pembahasan, yaitu pertama, pengertian pendidikan inklusi, kedua, bentuk layanan pendidikan inklusi, dan ketiga, bentuk layanan pendidikan inklusi di sekolah umum. Pengertian pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah suatu kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang bisa dinikmati oleh setiap warga negara agar memperoleh pendidikan tanpa memandang anak berkebutuhan khusus maupun anak-anak pada umumnya, agar bisa bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak serta berkualitas untuk masa depannya. Bentuk layanan pendidikan inklusi. Bentuk layanan pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menghargai semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus. Semua peserta didik berada di lingkungan yang sama dan belajar di kelas yang sama sepanjang waktu. Bentuk layanan pendidikan inklusi di sekolah umum. Bentuk layanan yang inklusi di sekolah umum menggunakan kurikulum yang ada di sekolah tersebut, tetapi guru memungkinkan melakukan perubahan terkait dengan kondisi kelas yang beragam. Selanjutnya, mengenai model-model bimbingan dan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Sebelum melangkah ke pemaparan materi, alangkah baiknya kita melihat peta konsep atau mind mapping yang telah saya buat. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kelainan penyimpangan dari kondisi rata-rata normal pada anak umumnya, dari fisik maupun mental, serta karakteristik perilaku sosialnya yang berbeda dari anak rata-rata pada umumnya. Dikarenakan ada permasalahan dalam kemampuan berpikir, penglihatan, pendengaran, sosial, dan bergerak. Adapun bimbingan untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu bimbingan pertama, yaitu bimbingan selaku konstelasi layanan, yang dimana bimbingan ini mengakui bahwa layanan yang diperlukan siswa bukan hanya dari pembimbing saja, tapi pula layanan-layanan lainnya seperti guru dan psikolog. Bimbingan kedua yaitu bimbingan yang bersifat developmental, yang dimana semua model bimbingan
pada dasarnya mengindahkan perkembangan siswa, tapi tidak disebut bimbingan perkembangan. Bimbingan ketiga yaitu bimbingan selaku tindak lanjut bertujuan, yang dimana guru harus jadi konselor, sedangkan konselor harus jadi teknisi yang disebut tutor. Bimbingan keempat yaitu bimbingan selaku psikologis. Menurut Mosher dan Sprinthal, memberikan definisi mengenai pendidikan psikologis yaitu sebagai berikut adalah pendidikan yang pengalamannya dirancang untuk memberikan pengaruh pada perkembangan pribadi, etnik, estetik, dan pengalaman hidup atau pandangan hidup. Bimbingan kelima yaitu bimbingan selaku pengembangan pribadi, yang dimana menurut pandangan Kehas, pendidikan ini bukan sekedar mengajarkan sebagaimana terjadi selama ini, melainkan keterlibatan dengan belajar termasuk di dalam bimbingan. Materi kedua mengenai penjabaran kelas sekolah luar biasa atau SLB. Sekolah luar biasa A atau SLB A, yang dimana sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak yang penyandang tunanetra. Oleh karena itu, metode pembelajaran dalam sekolah ini harus mampu mendorong siswa untuk memahami materi pelajaran. Media pembelajaran di SLBA pada umumnya berbentuk buku-buku yang mempunyai huruf Braille serta menggunakan tape recorder. Kedua, sekolah luar biasa B atau SLBB, yang dimana sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak yang penyandang tunarungu, yakni anak-anak yang memiliki hambatan pada indera pendengarannya. Di sekolah luar biasa ini, anak-anak akan diajarkan cara berkomunikasi dengan gerakan membaca bibir, belajar bahasa isyarat dengan menggunakan tangan, serta belajar dengan menggunakan alat bantu dengar. Yang ketiga, sekolah luar biasa C atau SLBC, yang dimana sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak yang penyandang tunagrita atau anak-anak yang memiliki inteligensi di bawah rata-rata. Anak-anak yang tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya dapat juga bersekolah di SLB ini. Oleh karena itu, dalam sekolah ini mereka akan mendapatkan pembelajaran tentang cara membina diri, bersosialisasi, karena anak-anak tunagrita cenderung kesulitan untuk melakukan akan hal itu. Keempat, sekolah luar biasa D atau SLBD, yang dimana sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak yang penyandang tunadaksa, yakni mereka yang memiliki kelainan kekurangan pada anggota tubuhnya. Yang kelima, sekolah luar biasa E atau SLBE, yang dimana sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki atau penyandang tunalaras. Yang keenam, SLBG atau sekolah luar biasa G, yang dimana sekolah ini diperuntukkan untuk anak-anak yang memiliki atau penyandang tunaganda. Materi ketiga mengenai model pelayanan pendidikan ABK untuk tunarungu dan tunanetra, yang terdiri dari 6 topik pembahasan, yaitu pertama, pengertian model pelayanan dan pendidikan ABK. Kedua, pengertian tunarungu dan tunanetra. Ketiga, klasifikasi tunarungu dan tunanetra. Keempat, karakteristik tunarungu dan tunanetra. Kelima, penyebab tunarungu dan tunanetra. Dan keenam, model pelayanan dan pendidikan tunarungu dan tunanetra. Untuk melangkah ke pemaparan materi, alangkah baiknya kita melihat peta konsep
atau mind mapping yang telah saya buat. Layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus atau ABK lazim juga disebut dengan anak luar biasa atau anak special education. Lahirnya layanan ABK ini dilatar belakangi oleh kesadaran hak akan memperoleh hak asasi manusia untuk memperoleh pendidikan. Istilah pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus atau ABK digunakan dalam upaya menjelaskan tentang program pelayanan yang berlaku untuk penyelenggaraan sistem pendidikan bagi anak-anak yang mengalami kesulitan atau keterbatasan untuk mengikuti program pendidikan dengan berbagai alasan dan membutuhkan bantuan khusus termasuk kesulitan fisik, belajar, serta kebutuhan sosial. Tunarungu adalah gangguan pada pendengaran. Adapun pengertian yang dikemukakan oleh Hainuddin yaitu bahwa orang yang dikatakan tunarungu yaitu apabila ia tidak mampu mendengar atau kurang mendengar suara. Dilihat secara fisik, anak-anak tunarungu tidak berbeda dengan anak-anak dengar pada umumnya, tetapi ketika berkomunikasi barulah ketahuan bahwa anak-anak tunarungu mengalami gangguan pada indera pendengarnya. Tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi, dan netra berasal dari kata mata. Jadi tunanetra yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Anak tunarungu dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, yaitu pertama kelompok 1, ketunarunguan ringan yang dimana daya tangkap terhadap suara cakapan manusia masih normal. Kelompok kedua yaitu ketunarunguan sedang yang dimana daya tangkap terhadap suara percakapan manusia hanya sebagian. Kelompok 3 ketunarunguan berat di mana daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada. Kelompok 4 ketunarunguan sangat berat yang dimana daya tangkap terhadap suara percakapan manusia tidak ada sama sekali. Kelompok kelima ketunarunguan total yang dimana daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Menurut Achilles Mark dalam buku Anak Cacat Bukan Kiamat, klasifikasi dari tunanetra dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu buta total dan kurang penglihatan. Karakteristik dari tunarungu menurut Hainuddin tahun 2013 yaitu sebagai berikut. Pertama, karakteristik inteligensi yang dimana secara fungsional inteligensi anak tunarungu di bawah anak normal karena memiliki kesulitan dalam memahami bahasa. Hal ini disebabkan karena mereka lebih banyak melihat dari apa yang mereka lihat dan mereka lebih banyak melihat dari apa yang mereka dengar. Kedua, karakteristik bahasa dan bicara. Anak tunarungu sangat terbatas dalam pemilihan kosakata, sulit mengartikan arti kata kiasan dan kata-kata yang bersifat abstrak. Hal ini disebabkan adanya hubungan erat antara bahasa dan bicara dengan ketajaman pendengaran. Ketiga, karakteristik emosi dan sosial. Adapun anak tunarungu mampu melihat semua kejadian tetapi tidak mampu untuk memahami dan mengikuti secara menyeluruh sehingga menimbulkan emosi yang tidak stabil, mudah curiga, serta kurangnya percaya diri. Anak tunanetra secara fisik sama dengan anak-anak pada umumnya, namun terdapat beberapa hal yang membedakan antara keduanya. Terdapat beberapa karakteristik
yang ada pada anak tunanetra yaitu sebagai berikut. Pertama, kognitif, yang dimana keterbatasan atau ketidakmampuan penglihatan berpengaruh pada perkembangan proses belajar siswa. Kedua, akademik, yang dimana kemampuan akademik anak tunanetra secara umum sama dengan anak-anak normal lainnya. Ketunanetraan mereka berpengaruh pada keterampilan membaca dan menulis mereka. Untuk memenuhi kebutuhan membaca menulis mereka membutuhkan media atau alat yang sesuai. Anak dengan tunanetra total dapat membaca dan menulis dengan menggunakan huruf-huruf Braille. Sedangkan anak yang memiliki kurang penglihatan dapat melihat atau menulis dengan huruf besar cetak yang berukuran besar. Ketiga, fisik, yang dimana keadaan fisik anak tunanetra sangat mencolok, yaitu kelainan pada organ matanya. Terdapat beberapa gejala tunanetra yang dapat diamati, yaitu mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, mata infeksi, gerakan mata tak beratur atau cepat, mata selalu berair, serta membengkak pada kulit tempat bulu mata tumbuh. Keempat, motorik, yang dimana hilangnya kemampuan penglihatan memberi pengaruh besar pada keadaan motorik anak. Anak hanya membutuhkan belajar dan waktu yang sedikit lebih lama untuk melakukan mobilitas. Kelima, perilaku, yang dimana secara tidak langsung kondisi ketunanetraan anak menimbulkan masalah pribadi kesehariannya. Wujud perilaku tersebut dapat berupa menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata sebelah, memeringkan kepala atau mencondongkan kepala ke depan, sukar membaca, atau dalam mengerjakan pekerjaan lain yang sangat memerlukan penggunaan mata, berkedip lebih banyak daripada biasanya, atau lekas marah ketika mengerjakan suatu pekerjaan, membawa bukunya ke dekat mata, tidak dapat melihat benda-benda yang agak jauh, menyipitkan mata atau mengurutkan dahi, tidak tertarik perhatiannya pada objek penglihatan atau tugas-tugas yang memerlukan penglihatan, jangkal dalam bermain yang memerlukan kerjasama dengan mata dan tangan, dan menghindar dari tugas-tugas yang memerlukan penglihatan atau memerlukan penglihatan jarak jauh. Keenam, pribadi dan sosial, yang dimana keterbatasan anak tunanetra berdampak pada kemampuan sosial mereka. Mereka kesulitan dalam mengamati dan meniru perilaku sosial dengan benar. Mereka memerlukan latihan dalam pengembangan persahabatan dengan sekitar, menjaga kontak mata atau orientasi wajah, penampilan postur tubuh yang baik, menggunakan gerakan tubuh dan ekspresi wajah, menggunakan tonasi suara dalam mengekspresikan perasaan. Berdasarkan saat terjadinya, ketunarunguan dapat disebabkan pada saat sebelum lahir prenatal, saat dilahirkan natal, dan sesudah kelahiran postnatal. Anak-anak yang memiliki gangguan penglihatan memiliki faktor penyebab yang berbeda. Ada yang berasal dari diri mereka maupun dari luar diri mereka. Ada beberapa model pelayanan untuk tunarungu, yaitu sebagai berikut. Pertama, asesmen tuli atau mendengar sedikit. Kedua, pengenalan huruf abjad dengan menggunakan metode bina bicara, meraba, latihan bibir, artikulasi, dan pernafasan. Tiga, melihat dirinya secara langsung di depan cermin. Kemudian anak dapat mengikuti gerakan bibir gurunya ketika menyebut kata. Keempat, pengenalan gambar.
Ada beberapa model pelayanan tunanetra, yaitu sebagai berikut. Pertama, pengenalan lingkungan atau orientasi untuk memudahkan mengenali lingkungan sekitarnya. Kedua, mempelajari papan braille dengan mengenalkan titik. Namun, untuk mengenalkan titik ini pada anak membutuhkan waktu yang cukup lama. Ketiga, ajari bagaimana menggunakan penciumannya dengan baik agar bisa mengenal orang sekitarnya. Kelima, anak tunanetra sangat tajam memorinya dan penciumannya, sehingga ketika berinteraksi dengan mereka, maka harus benar-benar memperhatikan apa yang diucapkan. Materi keempat mengenai model pelayanan dan pendidikan anak ADHD, ASD, dan tunalaras, yang terdapat 3 pokok pembahasan, yaitu pertama, model pelayanan dan pendidikan anak ADHD. Kedua, model pelayanan dan pendidikan anak ASD. Dan yang ketiga, model pelayanan dan pendidikan anak tunalaras. Namun, sebelum melangkah ke pemaparan materi, alangkah baiknya kita melihat peta konsep atau mind mapping yang telah saya buat. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder merupakan suatu gangguan perilaku yang ditandai dengan adanya gangguan pemutusan perhatian, pembicaraan lepas kontrol, serta perilaku yang hiperaktif. Gejala utama anak ADHD adalah tidak mampu berkonsentrasi dalam waktu yang lama. Dengan kata lain, anak ADHD mudah teralihkan dan tidak bisa diam. Keadaan tersebut mengakibatkan berbagai kesulitan belajar, kesulitan berperilaku, serta kesulitan dalam bersosialisasi dan diarahkan perilakunya. Pelayanan khusus yang diberikan sekolah inklusif bagi anak yang dengan ADHD diantaranya dengan merancang kurikulum khas yang disesuaikan dengan karakteristik anak didik dengan ADHD, serta adanya guru pendamping di dalam kelas yang membantu guru utama menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas. ASD atau Autism Spectrum Disorder merupakan suatu gangguan kejiwaan pada seorang yang muncul pada usia dini yang ditandai dengan tidak berkembangnya kemampuan komunikasi sosial serta interaksi sosial, dan diiringi dengan adanya gejala perilaku gangguan minat dan perilaku yang berulang-ulang. Dalam memberikan penanganan anak dengan ASD ini, maka memerlukan berbagai layanan dan kerjasama dari beberapa pihak, yaitu dari pihak guru, orang tua, dan terapis. Anak tunalaras adalah anak yang mengalami hambatan, gangguan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, masyarakat, sekolah, serta keluarga. Bentuk pendidikan anak berkebutuhan khusus tunalaras dapat diselenggarakan di sekolah luar biasa khusus untuk anak tunalaras, yaitu di SLBE. Materi kelima mengenai model pelayanan dan pendidikan ABK cerdas berbakat dan disleksia.
Adapun topik pembahasannya yaitu pertama, pengertian anak cerdas berbakat, kedua, program bagi anak cerdas berbakat, tiga, teknik bimbingan bagi anak cerdas berbakat, empat, pengertian disleksia, dan kelima, teknik-teknik konseling kognitif. Sebelum pemaparan materi, alangkah baiknya kita melihat peta konsep atau mind mapping yang telah saya buat. Anak cerdas adalah anak yang memiliki pemikiran yang kritis, mampu menerima informasi dengan mudah, dan mempunyai keterkaitan terhadap tugas-tugas. Serta anak cerdas dan berbakat adalah anak yang memiliki taraf inteligensi yang sangat tinggi dan memiliki tingkat kreativitas yang sangat tinggi. Program bagi anak cerdas berbakat yaitu sebagai berikut. Pertama, pengayaan, kedua, percepatan, dan ketiga, pengelompokan khusus. Teknik bimbingan bagi anak cerdas berbakat yaitu sebagai berikut. Pertama, pengembangan ranah kognitif intelektual, kedua, pengembangan ranah efektif, ketiga, pengembangan ranah fisik, keempat, pengembangan ranah intuitif, dan kelima, pengembangan ranah masyarakat. Disleksia merupakan suatu bentuk kesulitan belajar. Secara harfiah, kesulitan belajar merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu learning disability. Kata disability dapat diterjemahkan sebagai kesulitan untuk memberikan kesan positif dan optimis bahwa individu yang menderita kesulitan belajar sebenarnya masih mampu untuk belajar. Secara umum, teknik-teknik yang digunakan dalam konseling kognitif digunakan untuk mengubah kognitif konseling yang tidak realistik menjadi yang lebih realistik. Beberapa teknik tersebut menurut Seligman yaitu pertama, penjadwalan kegiatan, kedua, modeling tertutup dan modeling terbuka, ketiga, penghentian pemikiran, keempat, self-talk, kelima, menulis surat, dan sebagainya. Materi keenam yaitu mengenai model layanan pendidikan ABK, kesulitan belajar menulis atau disraksia, dan kesulitan belajar menghitung atau diskalkulia. Dengan topik pembahasannya yaitu pertama, pengertian kesulitan belajar menulis, kedua, karakteristik kesulitan belajar menulis, ketiga, penyebab kesulitan belajar menulis, keempat, penanganan anak kesulitan belajar menulis, kelima, pengertian kesulitan belajar menghitung, keenam, ciri-ciri kesulitan belajar menghitung, ketujuh, penyebab kesulitan belajar menghitung, dan kedelapan, penanganan kesulitan belajar menghitung. Untuk melangkah ke pemaparan materi, alangkah baiknya kita melihat peta konsep atau mind mapping yang telah saya buat. Kesulitan belajar menulis atau disgrafia. Kesulitan belajar menulis adalah anak yang mengalami hambatan dalam menulis. Menurut Santrok John tahun 2004, kesulitan belajar menulis ditandai dengan ketidakmampuan dalam belajar yang mempengaruhi kemampuan menulis yang diperlihatkan anak-anak
dalam mengeja, miskin kosakata, kesulitan menuangkan pikiran untuk dituliskan di kertas. Oleh karena itu, anak-anak yang mengalami gangguan kesulitan belajar menulis perlu mendapatkan bantuan khusus untuk dalam belajar menulis. Abdul Rahman tahun 1998 menunjukkan bahwa anak yang mengalami kesulitan belajar menulis ditandai dengan kesulitan dalam membuat huruf, simbol, serta matematika. Sedangkan menurut Yusuf DKK tahun 2003, anak yang mengalami gangguan kesulitan belajar menulis ditandai dengan adanya gangguan atau kesulitan dalam mengikuti suatu atau lebih banyak bentuk pengajaran menulis dan keterampilan yang terkait dengan menulis seperti mendengarkan, bicara, dan membaca. Anak yang memiliki gangguan atau menderita kesulitan belajar menulis menunjukkan semua atau beberapa gejala. Menurut Kendall dan Stephanie Ninchin, tahun 2012 merincikan beberapa karakteristik yaitu sebagai berikut. Pertama, terdapat ketidakkonsistennya bentuk huruf dalam tulisannya. Kedua, saat menulis penggunaan huruf besar dan huruf kecil masih tercampur. Ketiga, ukuran dan bentuk huruf dalam tulisannya tidak proporsional. Keempat, anak tampak harus berusaha keras saat mengkomunikasikan suatu ide, pengetahuan, atau pengalamannya lewat tulisan. Kelima, sulit memegang ballpoint atau pensil dengan tepat. Caranya memegang alat tulis seringkali terlalu dekat, bahkan hampir menempel dengan kertas. Keenam, berbicara pada diri sendiri ketika sedang menulis atau malah terlalu memperhatikan tangan yang dipakai untuk menulis. Ketujuh, cara menulis tidak konsisten, tidak mengikuti alur garis yang tepat dan proporsional. Kedelapan, tetap mengalami kesulitan meskipun hanya diminta menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Penyebab kesulitan belajar menulis. Pada umumnya, penyebab kesulitan belajar menulis tidak diketahui secara pasti. Namun, apabila terjadi kesulitan belajar menulis yang secara tiba-tiba terjadi pada anak-anak atau pada orang dewasa, dapat diduga bahwa penyebabnya yaitu karena terdapat trauma pada kepala. Terdapat beberapa cara untuk mengatasi kesulitan belajar menulis yang dikemukakan oleh Abdul Rahman tahun 1998, yaitu sebagai berikut. Pertama, aktivitas menggunakan papan tulis. Kedua, bahan lain untuk latihan gerakan menulis. Ketiga, posisi. Keempat, kertas. Kelima, cara memegang pensil. Keenam, kertas stainless atau karbon. Ketujuh, menceplak. Kedelapan, menggambar di antara dua garis. Kesembilan, titik-titik. Kesepuluh, menceplak dengan semakin dikurangi. Kesulitan belajar berhitung adalah kesulitan belajar yang dialami oleh anak yang ditandai dengan kesulitan dalam berhitung. Pada proses pembelajaran, siswa yang mengalami kesulitan belajar akan tampak ketika dirinya tidak mampu memahami konsep-konsep hitung atau mengenali simbol-simbol aritmatika seperti tambah, kurang, kali, bagi, dan akar.
pertama, kesulitan dalam mempelajari dan mengingat fakta-fakta aritmatika, yang dimana anak dengan gangguan kesulitan belajar berhitung ini mengalami kesulitan dalam mempelajari dan mengingat fakta aritmatika seperti makna dan sifat simbol angka, pembagian, deret, dan lainnya. Kedua, kesulitan dalam melaksanakan prosedur perhitungan, yang dimana prosedur perhitungan tidak bisa dilakukan oleh anak dengan gangguan kesulitan belajar berhitung, di mana mereka kurang atau tidak mengerti maksud dan penggunaan simbol-simbol perhitungan seperti tambah, kurang, kali, bagi. Beberapa penyebab terjadinya kesulitan belajar berhitung antara lain yaitu pertama, hipotetis tentang penyebab gangguan belajar berhitung cenderung terfokus pada masalah kognitif perspektual dan kemungkinan faktor neurologis yang mendasarinya. Kedua, faktor fisiologis yang dimana kerusakan pada otak penghubung antara bagian parental dan temporal otak serta keturunan. Ketiga, faktor lingkungan. Keempat, kelemahan dalam proses pengamatan yaitu anak tidak dapat mengamati nomor atau matematika secara keseluruhan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengenai kesulitan belajar berhitung, antara lain menggunakan gambar, grafik, atau kata-kata untuk membantu pemahaman anak. Misalnya, ibu membeli jeruk seharga 5.000. Gambarkan buah jeruk dan uang kertas senilai 5.000. Hubungkan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika menghitung piring sehabis makan atau mengelompokkan benda yang sesuai dengan warna, lalu menjumlahkannya dan dapat mempermudah anak untuk berhitung.